Waktunya sebentar ya Ibu. Ya, ini berkaitan dengan demonstrasi kontekstual yang saya laksanakan di program Guru Penggerak. Saya ingin meminta sharing dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin Ibu selaku kepala sekolah. Itu ya Ibu. Yang pertama, ada kasus-kasus di sekolah itu yang mengalami dilema atau seperti apa? Adakah kasus-kasus yang ada di sekolah? Ini untuk ranah murid atau guru? Lebih kemana? Lebih ya menurut Ibu yang mungkin benar-benar ini loh dilema Ibu sebagai pemimpin sekolah. Boleh ke murid, boleh ke guru, salah satunya boleh. Oke, baik. Sebenarnya semuanya ya, kalau masalah itu sangat banyak ya, dilematis, terutama mungkin ya, ini karena memang kita lokusnya di Panjang dan wilayah masyarakat Panjang ini memang sosial ekonomi, pendidikan, kemudian budaya dan sebagainya memang jauh dibanding dari yang berada di tengah. Contoh mengenai sosial ekonomi, kemudian latar belakang pendidikan, banyak kasus anak-anak kita ini yang manakala dia bisa masuk nih lewat jalur billing, tetapi kondisi orang tuanya memang memaksa kalau sekolahnya tidak bayar, tetapi banyak hal yang lain, misalkan biaya untuk transportasi pulang pergi dan kebutuhan lain yang memang harus mereka penuhi di rumah. Nah, ini sangat luar biasa. Mungkin keberadaan guru melihat kenapa nih anak nggak sekolah. Anak nggak sekolah itu mungkin ditelisik, mungkin bisa jadi karena dia tidak punya ongkos ke sekolah. Nah, ini jadi kita juga harus mencari tahu kenapa sih anak kita kok nggak masuk. Nah, ada bagusnya memang bagaimana ketemu orang tuanya, dan ini banyak. Nah, hal-hal seperti ini memang perlu kita membuat kebijakan, membuat keputusan yang memang betul-betul berpihak ke semuanya, adil di sisi orang tua maupun anak, juga adil bagaimana di tata tertib sekolah kita. Jadi jangan sampai nih guru, dalam hal ini kita sebagai pendidik, langsung ngambil sepihak. Oh, kamu nggak masuk begini, ditanya dulu loh, kenapa sih nak kamu nggak masuk, kenapa nak kamu nggak terlambat. Ini banyak, itu hanya salah satunya, yang lain-lain masalah banyak sekali. Sepertinya kalau kita kerucutkan masalahnya terkait bagaimana seorang anak yang memang harusnya bisa sekolah dengan baik tapi terkendala masalah ekonomi. Dan mungkin saya harus bertanya dengan Ibu, bagaimana keputusan Ibu selaku pemimpin sekolah untuk mengatasi masalah yang demikian? Jadi kalau memang dibilang mayoritas, mungkin mayoritas, tapi kita mencoba mengambil satu kebijakan kebersamaan dengan teman-teman guru. Contohnya, saya mengajak teman-teman untuk menjadi orang tua asuh, merekrut anak-anak yang katakanlah dari sosial ekonominya memang perlu dibantu. Bahkan ini saya sedang menugaskan seorang guru untuk menelisik anak-anak, kenapa nih permasalahan kok masih ada anak-anak yang sampai hari ini di sudah bulan Oktober penghujung masih belum bisa katakanlah sama-sama dengan temannya. Nah, ini kita cari tahu. Nah, inilah gunanya kita sebagai guru, karena semua ini terpanggil. Kita mau memberikan bantuan kepada seseorang itu kan juga tergantung pada kita. Nah, inilah beberapa guru kita ajak menjadi orang tua asuh, dan alhamdulillah kita bisa memberi bantuan, bisa berupa dana, bisa berupa bantuan-bantuan kebutuhan pokok yang mereka miliki di rumah. Nah, itu memang majemuk, dan saya pikir ini memang perlu treatment yang luar biasa untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Ini nggak semua sekolah punya permasalahan seperti ini gitu. Jadi ini sebetulnya kalau untuk diteliti ini sangat menarik gitu. Dalam modul yang saya pelajari saat ini ya Bu, ada dua hal. Yang pertama dilema etika dan bujukan moral. Di mana dilema etika itu sebuah permasalahan
yang menunjukkan benar lawan benar dan bagaimana pengambilan keputusannya, sedangkan bujukan moral itu benar lawan salah, tapi bagaimana kita juga mengambil keputusan. Menurut Ibu dari kasus yang tadi sudah Ibu paparkan, itu kasus yang Ibu paparkan tadi merujuk kemana Ibu? Saya pikir itu bisa dua-duanya, ya, bisa dua-duanya. Tinggal kita melihat bagaimana objek yang mau kita kerucutkan. Jadi kalau misalkan benar kemudian menjadi benar itu hal yang tidak sulit, ya, karena apapun yang namanya kebenaran itu berlaku universal, ya. Tetapi kalau misalkan, nah ini satu kasus contoh, misalkan anak kita karena memang pengaruh sehingganya dia masuk ke ranah yang memang katakanlah tawuran dan sebagainya. Sebenarnya kita tidak pernah mengajarkan, tapi karena kondisi dan anak-anak itu, nah ini sosial media ini kan sangat luar biasa nih pengaruhnya. Anak kita manakala tidak cakap, tidak pandai mengelola, memilih mana yang harus mereka tiru, mana yang mereka harus lihat. Nah ini juga bisa jadi mereka juga menjadi itu bahkan bersinggungan nanti dengan hukum. Nah oleh karenanya memang kita, nah ini memang tugas kita sebagai guru itu bukan hanya mendidik, tetapi juga bukan hanya mengajar, tapi kita mendidik supaya mereka yaitu tadi dari tidak benar menjadi benar, yang sudah benar tetap benar dan menjadi lebih benar. Nah itulah tugas guru. Terima kasih Bu. Jadi gini, untuk kasus yang pertama tadi mungkin Ibu lebih merujuk ke dilema etika ya Bu, karena sedangkan bujukan moral kita juga banyak kasus yang benar-benar terjadi di sekolah kita ini yang luar biasa. Memang harus benar-benar pengambilan keputusan seorang pemimpin memiliki peranan yang sangat harus ditekankan di sekolah ini dengan lokus yang luar biasa, yang daerah kawasan kita yang memang benar-benar bisa dikatakan butuh perhatian seperti itu. Selanjutnya begini Bu, kalau seandainya untuk kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi, itu apakah Ibu memilih untuk kepentingan yang bersama, sama-sama nilainya benar, atau memang yang mengandung nilai kebajikan? Sebenarnya ya tinggal tergantung permasalahan. Ini satu kasus misalkan contoh, anak masih dalam usia sekolah, karena mungkin tadi salah pengaruh lingkungan, salah bergaul, sehingga memaksa anak harus katakanlah keluar daripada koridor norma sekolah. Dia katakanlah terjadi pernikahan dini. Nah katakanlah kalau misalkan kita biarkan anak itu padahal kita sudah tahu itu akan merusak bagaimana tatanan yang ada di sekolah kita. Nah mungkin walaupun katakanlah mungkin dikatakan menyakitkan, kita harus mengambil keputusan. Jadi contoh begini, kalau jari kita misalkan di 10 nih, satu mungkin busuk ya, apakah tangan kita yang harus dipenggal? Kan enggak, lebih baik kita mengorbankan satu jari kita yang busuk menyelamatkan yang 9 jari. Bukan harus kita potong pergelangan tangan. Sama dengan kasus itu, kita lebih baik mengorbankan satu anak. Toh kita bisa membantu. Katakanlah dia di jenjang yang kelas 9, sangat riskan memang. Sebentar lagi mau ujian. Tapi apa anda dikata kita harus mengambil keputusan yang adil menurut kita dan juga bijak di siswa. Jadi mau nggak mau ya kita harus, anak itu kita katakanlah bukan dikeluarkan, tapi ya dia harus memang sudah harus istirahat dan kita arahkan nanti dia tetap bisa menyelesaikan tingkat SMP-nya di paket. Itu adalah pada saat kita mengambil keputusan kita juga pikir win-win solution-nya supaya kita taruhlah dia sekolah yang formal nggak bisa, ya ada solusi yang lain. Jadi jangan sampai kita merugikan sepihak kemudian menguntungkan yang di lain pihak. Nah kita memang harus betul-betul mencermati. Nah maka saya bilang tergantung bagaimana permasalahannya kita harus. Kalau bisa ya kita sebagai pemimpin ya itu tadi bukan hanya bijaksana tapi bijaksini juga. Nah itu. Menurut Ibu ada hal-hal yang Ibu anggap lebih efektif ya Bu dalam pengambilan keputusan dilema etika yang Ibu tangani?
ada hal-hal yang lebih efektif nggak? Hal-hal yang lebih sangat efektif ini loh efektifnya seperti itu. Ya sepertinya gimana ya? Dibilang yang efektif, yang katakanlah permasalahan seperti tadi, apa ya? Ya memang itu tadi, mungkin ada tim ya, kita perlu ada tim. Bagaimana nih kita discuss dulu ya. Oh ini bagaimana kalau ini kita ini ya. Saya pikir pemikiran beberapa orang dengan pemikiran satu orang pasti akan beda. Nah jadi kita perlu membentuk satu tim untuk kita diskusikan di permasalahan ini bagaimana ini. Nah saya pikir efektif daripada kita mengambil keputusan yang hanya kita sendiri. Perlu ada pihak yang terkait ya, bukan hanya di lingkup sekolah, mungkin juga ada pihak yang terkait yang lain. Mungkin perwakilan orang tua dalam hal ini komite, kemudian dinas pendidikan, dan mungkin juga masyarakat yang memang betul-betul konsen dengan pendidikan. Kalau menghadapi permasalahan dilematika ya, apakah Ibu memiliki jadwal khusus untuk menangani permasalahan itu atau memang Ibu selesaikan di tempat? Saya pikir yang seperti itu tidak dijadwalkan ya, karena namanya hal seperti itu kan bisa insidental dan tidak melihat situasi, bisa situasional. Saya pikir saya tipe orang yang tidak mau berlama-lama. Jadi manakala ada permasalahan segera tuntaskan gitu. Jadi kita tidak perlu membuat PR yang akan orang menunggu dan kita juga menjadi beban, dan itu juga akan menjadi dosa. Gitu. Saya pikir selesaikan. Iya, selesaikan saat itu. Jadi tidak perlu jadwal. Saya pikir sebagai pemimpin kita harus luas, harus fleksibel. Di mana dibutuhkan ya kita segera harus mengambil sikap. Manakala mengambil sikap ya itu tadi dipilih. Jadi bisa tidak memberatkan salah satu pihak. Jadi bisa dengan ya artinya dua-duanya legowo menerima seperti apa yang keputusannya sudah diambil. Terima kasih Bu. Ada satu lagi pertanyaan terakhir ya Bu. Apakah menurut Ibu faktor-faktor apa saja yang mempermudah Ibu menghadapi permasalahan atau dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah? Saya pikir seseorang itu pasti punya kemampuan ya untuk itu ya. Saya nggak bicara secara universal, mungkin untuk saya pribadi ya. Kita fokus pada apa yang kita hadapi, yang kita tangani. Kemudian ya yang pasti kita juga berharap mudah-mudahan ada petunjuk nih. Selama ini sih alhamdulillah ya. Jadi nggak ada yang menjadi beban. Permasalahan-permasalahan itu seperti air aja mengalir. Jadi ya enak aja lah gitu, enjoy aja. Dan saya pikir ya mungkin itu kita perlu bantuan secara ritual sakral ya. Di situ mungkin kita diberi petunjuk, diberi hidayah untuk bagaimana. Oh ini loh, kamu harus mengambil ini loh. Jadi kita mungkin tidak arogan, tidak emosional. Ingat satu hal nih, pada saat kita mau mengambil keputusan jangan sampai kita dalam kondisi sedang marah, karena pasti hasilnya tidak akan baik. Jadi lebih baik kita merenung dulu, menyetabilkan bagaimana emosi kita, baru Terima kasih Ibu, luar biasa. Saya jadi terinspirasi dengan apa yang menjadi kebijakan Ibu. Semoga ya harapan saya apapun nanti kondisinya seperti apa, memang saya banyak belajar dari Ibu dan pengambilan keputusan yang saya rasakan selama ini dari kepemimpinan Ibu luar biasa, juga membuat saya belajar dan banyak mengetahui hal-hal yang sebenarnya ini loh seorang pemimpin, dan luar biasa. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan
saya berdiskusi. Semoga manfaat dari diskusi kita hari ini benar-benar memang saya dapatkan dan saya terapkan di dalam kepemimpinan atau apapun saya nantinya seperti itu. Oke, jadi Bu Yuli, saya pesan benar. Pada prinsipnya kita semua ini calon pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Dan manakala kita berkeluarga, kita memimpin di dalam skop keluarga. Tapi apapun, yaitu tadi, menjadi seorang pemimpin itu memang dituntut dari apapun segi. Kita mungkin ya tidak bisa sebijak apa yang diharapkan seseorang, tapi paling tidak secara mayoritas kita sudah bisa mewakili hal itu. Dan ini memang perlu belajar, perlu proses. Bisa jadi mungkin sekali waktu juga ada mungkin sedikit, bukan pressure ya, sedikit mungkin agak mengintervensi, itu juga perlu. Kalau itu memang kita perlu ambil. Tapi manakala nggak perlu diintervensi atau perlu di pressure, kalau kita rangkul saja dia bisa, kenapa kita harus dengan yang sulit gitu. Jadi Ibu juga berharap semoga dengan wawancara ini bukan hanya membuka mindset Bu Yuli ya, tetapi paling tidak Bu Yuli sudah menyiapkan diri bagaimana manakala nanti saya menjadi pemimpin, atau bagaimana saya memanage diri saya supaya baik secara pribadi atau secara berkelompok atau sejarah di masyarakat saya memang menjadi profil yang betul-betul bisa seperti yang diharapkan. Terima kasih Bu, saya cukupkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus ya Bu Yuli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan saya Yuli Puspitasari, calon guru penggerak angkatan kelima, dan di sini saya bersama Pak Dr. Andes Jupri Huta Sudut selaku Kepala Sekolah SMP Utama 2 Bandar Lampung. Kepada Bapak, saya minta waktunya ya Pak untuk berdiskusi mengenai pengambilan keputusan selaku Kepala Sekolah dengan nilai-nilai yang bijak dan kebenaran tentunya Pak. Bapak sudah berapa lama? Ya, sudah 12 tahun jadi kepala sekolah SMP Utama 2 Bandar Lampung. Selama ini adakah keputusan-keputusan yang Bapak ambil selaku kepala sekolah yang membuat dilema dalam pengambilan keputusan Bapak? Pada waktunya saat pertama kali jadi kepala sekolah sepertinya tidak ada masalah, tetapi lambat laun terjadi permasalahan, yang mana permasalahan itu adalah terbitnya peraturan-peraturan oleh Bapak atau Ibu Wali Kota Bandar Lampung, yang mana mereka melakukan pendidikan kepada anak untuk billing. Oleh sebab itu dilema kepada yang bersertifikasi, dengan adanya billing tadi mereka berkurang jumlah jamnya. Maka teman-teman guru itu solusinya saya sarankan untuk mengajar di sekolah lain untuk tambahan untuk mencapai 24 jam pembelajaran. Luar biasa ya Pak, memang dalam sekolah banyak sekali pengambilan keputusan, salah satunya terkait berkurangnya murid di sekolah, dan memang ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang belum bisa menampung aspirasi dari sekolah Bapak selaku kepala sekolah. Selanjutnya Pak, adakah dilema yang lain, atau mungkin kalau saya jabarkan sedikit ya Pak, modul yang saya pelajari tentang dilema etika itu terkait hal-hal yang mungkin bisa dikatakan menjadi polemik bagi pemikiran kepala sekolah menentukan kebijakan dan keputusan. Yang kedua tentang bujukan moral. Bujukan moral ini kasusnya mungkin
karena memang terhimpit dengan keadaan yang seperti kita harus mengambil keputusan yang juga termasuk rujukan moral. Dan selanjutnya bedanya dilema etika dan rujukan moral yaitu terkait dilema etika sendiri tidak ada tindakan hukum di dalamnya, sedangkan rujukan moral itu harus ada tindakan hukum di dalamnya. Nah, menurut Bapak, kasus yang Bapak hadapi tadi termasuk dilema etika atau rujukan moral, Pak? Secara teori kita rujukan sebetulnya moral, dan tentunya segala tindakan kita punya yayasan, kita harus berkonsultasi dengan yayasan. Apa solusi dari yayasan nanti kita sampaikan kepada teman-teman yang bekerja di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tri Dharma Jaya SMP Utama 2 Bandar Lampung. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah tantangan-tantangan yang mungkin menurut Bapak ini tantangan yang luar biasa yang Bapak hadapi? Tantangannya ada, yaitu di mana tantangan itu adalah misalkan masalah biaya sekolah anak-anak itu sangat dilema juga. Kenapa? Karena kita mau membantu seperti apa kepada anak itu sangat sulit. Tetapi dengan kerjasama dengan Ibu Bapak Guru di SMP Utama 2, maka kami melakukan sumbangan-sumbangan kepada untuk menyelesaikan administrasi anak siswa kami itu SMP Utama 2. Yang penting SMP Utama 2 tetap berjalan dengan baik. Luar biasa ya, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Bapak, apa saja faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ya selama Faktor yang pertama adalah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan semuanya dapat berhasil dengan baik dan anak-anak bisa sekolah dengan tenang. Terima kasih atas waktunya, Pak. Memang luar biasa. Saya belajar banyak dari Pak Jupri selaku kepala sekolah yang memang menjadi panutan saya untuk menjadi guru. Demikian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi, Pak. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.